Topik sore hari ini adalah rendah hati atau rendah diri. Beberapa orang suka kebalik-balik begitu ya. Rendah hati, rendah diri. Kapan harus rendah hati, kapan nggak boleh rendah diri gitu ya. Jadi kita coba untuk telah begitu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan begini, rendah diri ialah arti rendah diri adalah merasa dirinya kurang gitu. Jadi merasa kurang, jadi nggak sempurna begitu. Ada biasanya karena membandingkan dengan orang lain. Sedangkan kalau rendah hati adalah hal yang sifatnya tidak sombong, tidak angkuh begitu. Rendah diri merupakan perasaan kurang berharga yang timbul dalam diri seseorang karena merasa kurang sempurna, baik secara fisik, mungkin di dalam dirinya ada yang cacat, tidak punya tangan, tidak punya penglihatan yang jelas, pendengaran yang kurang begitu, atau bisa juga secara psikologis, atau juga sosial, merasa minder karena teman-temannya dari keluarga mampu, sementara dia keluarga tidak mampu. Ada dua faktor sebetulnya yang menyebabkan sifat ini bisa muncul. Pertama, faktornya internal, intern gitu, seperti cacat tubuh, kelemahan menguasai bidang studi, artinya mungkin IQ-nya gitu nggak terlalu tinggi. Atau susah berkomunikasi, entah itu mungkin gagap atau ya terbata-bata, komunikasi kurang. Sifatnya memang sudah ada bawaan dari dalam diri seseorang. Ada juga faktor eksternal, seperti ekonomi orang tua yang lemah. Ya, seorang anak terlahir dalam keluarga tidak mampu, dia nggak bisa apa-apa begitu ya. Orang tua yang bercerai, nah ini juga banyak membawa dampak, perceraian orang tua banyak membawa dampak bagi pertumbuhan seorang anak. Bisa jadi minder, bisa jadi dia dirudung kekecewaan, seringkali amarah, membuat cari keributan, berbuat keributan gitu karena mendapat kekurangan kasih sayang orang tuanya. Yang tidak jarang pula karena mengalami bullying, entah di sekolahnya, entah dalam pergaulannya. Pada dasarnya setiap manusia normal-normal aja pernah mengalami krisis kepercayaan. Wajar kok. Istilahnya adalah low esteem. Merupakan perasaan negatif yang membuat seseorang berpikir dirinya lebih rendah atau kurang dibandingkan orang lain. Balik lagi, bahwa selalu ada karena membandingkan orang pada orang lain. Kalau dia sendirian di tengah hutan nggak mungkin ada rasa rendah diri gitu ya. Karena nggak ada bandingannya. Merasa rendah diri karena ada dibandingkan merasa ada pihak lain yang lebih tinggi begitu. Perasaan ini bisa dipicu faktor lingkungan. Bisa juga yang juga murni akibat imajinasi sendiri. Istilah sekarang kerennya ada yang tahu? Overthinking. Ya. Overthinking. Belum tentu begitu. Tapi lo overthinking aja gitu. Sudah berandai-andai gitu mikirin yang jelek-jelek. Belum tentu juga begitu. Overthinking. Dalam kondisi yang parah bisa mengakibatkan depresi loh. Bisa juga sampai ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena fokusnya hanya pada diri sendiri, terus diikutin, lama-lama makin stres, depresi, dan rasanya nggak ada harapan untuk hidup di dunia ini. Akibatnya ambil langkah bunuh diri. Ada kejadian beberapa tahun yang lalu seorang mahasiswa yang cukup pintar gitu ya, di UI Depok, ditemukan mati. Ini perempuan di danau. Dijumpai ternyata
dia itu dari keluarga mampu, sangat mampu. Dan kita tahu kalau udah keterima gitu ya di UI bukan perkara yang mudah. Berarti dia secara intelijensi ya, kepintaran lebih dari cukup. Boleh bilang di atas rata-rata. Tapi bisa bunuh diri. Jadi ada banyak faktor, bukan dari internal saja, tapi juga bisa jadi dari eksternal. Dan kemungkinan besar karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Gitu. Hal-hal yang menjadi pemicu timbulnya perasaan rendah diri dalam diri seseorang. Ini ada hasil riset seorang psikolog, gitu ya. Pertama, merasa terabaikan. Seorang individu yang tumbuh tanpa mendapatkan cinta dan kasih sayang yang cukup dan merasa terabaikan. Mereka akan merasa kesulitan untuk mempercayai dan bergaul dengan orang lain. Hal inilah yang menjadi faktor pemicu turunnya rasa percaya diri yang ada dalam diri seseorang. Seperti tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi orang ini pintar, anak ini pintar, dari keluarga mampu, tapi karena orang tuanya terlalu sibuk, merasa berpikir bahwa dengan mencukupkan pendidikan, dengan mencukupkan kebutuhan harian, dikasih uang cukup, lebih dari cukup, itu cukup gitu buat anak. Sementara si anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kehilangan cinta sementara dia tidak memiliki persekutuan pribadi yang erat dengan Tuhan. Seperti kita tahu bahwa di dalam diri kita ini ada, di dalam tubuh ini ada roh dan jiwa. Roh taat untuk mengikuti kehendak Allah, jiwa lebih taat untuk mengikuti kehendak daging dan dunia. Ketika rohnya tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, tidak ada hidup pergaulan yang erat dengan Tuhan, jiwanya mendapatkan intimidasi dari sekelilingnya, dari teman-temannya, termasuk tadi overthinking. Sehingga lama-lama jiwanya makin lemah, makin lemah, rohnya tidak bisa menguatkan karena tidak pernah ada input makanan rohani yang masuk yang bisa membuat jiwanya kuat. Yang kedua, kritik yang berlebihan. Ya harus terima kritik dong, tapi kadang-kadang seorang anak dikritik terus, dikomplainin sama orang tua terus, sama orang-orang sekelilingnya. Dianggap, wah nggak bisa nih, bodoh gitu ya, pemalas, anak gak guna. Lama-lama itu menguasai pikirannya, menguasai jiwanya. Dan sehingga anak ini menjadi anak yang rendah diri. Kalau dikritik terus-menerus, berlebihan, maka hal itu akan membuat anak ini menjadi depresi. Kehilangan percaya diri, dan jika terus dibiarkan maka akan muncul perasaan-perasaan negatif yang membuat dia menjadi pesimis. Tidak ada punya harapan dalam hidupnya. Dan akhirnya merasa tidak berharga. Untuk apa hidup di dunia ini? Lebih baik saya check out aja, akhiri kejadian seperti tadi yang saya ceritakan. Banyak yang begini. Di negara maju, seperti Jepang begitu ya, tingkat bunuh diri tinggi sekali. Negara maju, mereka pintar-pintar. Tapi fokusnya hanya pada diri sendiri, kerja keras. Bagus nggak kerja keras? Bagus. Tapi jiwanya tidak diisi. Jiwanya tidak berkembang. Rohnya menjadi mati. Lama-lama ya itu. Kerja, kita tahu kalau masyarakat Jepang kerja dari pagi, pulang selesai jam 6, mereka nggak pulang, kumpul-kumpul dulu, minum-minum dulu, pulangnya malam banget. Istilahnya killing time. Lama-lama banyak orang bunuh diri karena kekosongan dalam jiwanya. Yang ketiga tadi pengaruh keluarga.
Orang tua biasanya cenderung untuk menyetir anaknya untuk menggapai cita-cita yang mereka harapkan. Kami kan keluarga dokter, anak saya juga harus dokter dong. Klasik zaman dulu begitu. Sementara anaknya punya potensi yang lain, talenta yang lain yang diberikan oleh Tuhan. Tapi sekarang udah mulai berubah ya, bahwa anak mulai diberi kebebasan untuk bisa melakukan apa yang menjadi keinginan kuatnya. Memang tugas orang tua adalah bagaimana menemukan talenta apa sih sebetulnya yang dimiliki atau diberi Tuhan kepada dalam dirinya, kepada anaknya. Dan itu harus digali. Kenapa? Saya pernah ketika lulus SMA, karena waktu itu saya IPA begitu, harus IPA juga dong bidangnya. Ikut Sipen Maru tahun 86, keterima tuh di FEUI. Dan waktu itu karena saya pikir, saya IPA, enggak deh, saya mau masuk teknik. Lalu saya ikut juga di tes di sipil Unpar waktu itu, keterima. Karena apa? Gengsi. Apa sih sosial begitu ya, fakultas sosial. Padahal UI loh. FEUI adalah fakultas ekonomi yang saingannya paling susah se-Indonesia. Waktu itu di angkatan saya keterima puluhan lah. 2 tahun saya di Bandung. Belajar sipil. Lama-lama saya nggak betah. Keputusan saya ternyata karena gengsi pada waktu karena saya anak IPA. Tahun kedua saya masih coba lagi tuh. IPA lagi. ITB, Teknik Industri. Nggak keterima lagi. Tahun ketiga, saya makin agak-agak setengah stres gitu saya di sipil Unpar gitu. Saya ikut lagi tuh Sipen Maru, kesempatan terakhir. Udah, kalau nggak ada belokan lagi. Puji Tuhan keterima. Dan saya sangat menikmati bahwa ternyata benar, tante-tante saya waktu bilang, udah Landry, kamu coba aja dulu ambil ekonomi UI. Kalau nggak betah nanti baru kamu pindah. Itu enggak, saya masih kekeh. Karena gengsi sebetulnya waktu itu, IPA, IPS. Dan akhirnya ya di kemudian hari, ya saya melihat udah waktu sebelum saya pindah saya udah hitung-hitung tuh. Kos di Bandung, tinggal di Jakarta, uang kuliah. Waktu di FEUI uang kuliahnya 1 semester cuma 180.000. Sementara di Unpar satu SKS-nya 22.500. Kalau dikali aja banyak banget. Saya udah kalkulasi tuh, kalau pindah yang udah habis berapa masih lebih murah kalau pindah di Jakarta karena nggak perlu kos juga gitu ya. Dan akhirnya jadi banyak teman. Ada teman SD, SMP, SMA, Unpar, UI banyak, jadi banyak begitu ya. Tapi saya akui bahwa waktu itu saya mengambil karena saya gengsi, karena anak IPA. Nah, berikutnya, merasa selalu kurang. Yang keempat, penampilan fisik dari seseorang sangat mempengaruhi kepercayaan diri. Biasanya seorang remaja akan terus merasa kurang dengan penampilannya. Sering terjadi remaja merasa kurang pede, kurang percaya dengan apa yang ia miliki. Padahal jika disyukuri, ia akan lebih percaya diri. Gitu. Kurang cantik. Oh iya, adalah yang ngalamin kan. Nggak cuman cewek aja sebetulnya, cowok juga bisa ngalamin begitu, nggak pede. Oke. Terus yang kelima adalah membandingkan. Saat seseorang dibanding-bandingkan, ia akan selalu merasa kurang. Hal ini bisa menjadi penyebab utama seorang merasa insecure, bahasanya sekarang gitu. Feel insecure atau mengalami krisis kepercayaan diri karena dibanding-bandingin. Untung yoga itu nyanyiin lagu itu ojo dibanding-banding ya. Gitu. Karena memang apa? Setiap orang punya talentanya masing-masing. Ketika menghadapi permasalahan juga
Masa gitu aja? Enggak bisa begitu. Setiap orang punya kekhususannya masing-masing. Saya punya teman, waktu saya di Unpar itu, ada satu teman P4 saya, anak hukum, ini anaknya bandelnya banget. Waduh, dia cerita, belakangan ini cerita ke saya. Dulu itu ya, gue tuh hampir gak lulus loh. Udah dipanggilin dekan, akhirnya lulus juga. Aduh, benar-benar, tapi anak ini gaul abis lah begitu ya. Dia secara akademis nggak hebat. Tapi tahu nggak sekarang jabatannya apa? Dia adalah COO Auto 2000. Chief Operating Officer. Direktur operasional. Dan di Astra Group, direktur-direkturnya sangat mengandalkan dia. Kalau ada masalah, larinya ke dia. Orang ini nggak pinter, tetapi interpersonal skill-nya hebat banget. Dia belajar dari jadi sales di Auto 2000, naik lagi kepala cabang, naik terus, sampai ada anak perusahaan dari Astra, nggak ada presiden direkturnya, udah Bapak aja jadi presiden direktur, ya, lumayan lah gue dapat gaji cuman jabatan gini-gini aja. Kenapa? Interpersonal skill. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan ada yang pinter, jangan sombong sekarang gitu. Penting sekali interpersonal skill. Saya ngelihat ya, ketika saya ketemu sama dia, aset yang banyak di mana-mana begitu ya. Dan saya ngelihat bahwa orang ini memang tidak jenius, tapi cerdik. Cerdik itu adalah kalau menghadapi permasalahan, dia tidak mudah menyerah, dan dia bisa mendapatkan jalan keluar. Ulet. Kalau saya sebagai orang tua ya, kalau misalkan saya punya pilihan, itu punya anak gitu ya, pilih mana? Anak yang ulet atau anak yang jenius? Saya lebih prefer anak yang ulet. Kenapa? Anak yang ulet itu ketika menghadapi permasalahan, dia tidak mudah menyerah. Dia extra effort untuk mencapai cita-citanya, tujuannya. Nah, orang-orang yang kadang-kadang memiliki kehebatan ekstra, kejeniusan, itu cenderung lebih males. Take it easy, gampang lah gitu ya. Karena apa? Nggak menghargai sebuah perjuangan. Sorry to say bahwa generasi Z sama generasi yang X yang agak beda tuh. Banyak keluhan dari HRD sekarang, generasi sekarang, aduh gampang banget nyerahnya ketika dapat benturan udah balik kanan. Sementara dalam kehidupan kita permasalahan itu diizinkan Tuhan terjadi untuk membentuk kita. Oke ya. Nah, ini tadi fisik membanding-bandingkan. Aduh kulitku kurang putih nih, wah cari pemutih, lama-lama jadi belang. Ada yang coklat, ada yang putih gitu. Salah obat, cari yang murah gitu kan. Kalau perlu kita ke Korea, operasi. Sampai kadang-kadang saya lihat beberapa orang yang udah ke Korea, ini mukanya kok jadi aneh banget ya. Ibu-ibu umur 50, dibotok sana sini, jadi melendung-melendung kemana. Lebih cantikan sebelumnya, aneh gitu ya. Udah mau ketemu malaikat, masih aja pengen abadi begitu kan, aneh banget gitu. Tapi karena apa? Ini, panca indera kita itu bisa memberikan benefit luar biasa, manfaat luar biasa, tetapi juga bisa menyesatkan luar biasa. Kenapa Hawa itu jatuh dalam dosa? Oleh karena apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Coba kalau dia nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, bisa jadi nggak kena juga tuh. Ketika dia ambil buahnya terlihat menarik, lagi pula memberi pengertian. Tuhan juga bilang begini,
Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Loh, kok jadi cacat? Tapi memang itu. Panca indera kita kalau tidak dipakai dengan benar, justru akan merusak jiwa kita. Dan mata, menurut pandangan saya, adalah pintu masuk yang paling bahaya. Bahaya termasuk pornografi juga begitu. Lihat, awalnya lihat, terus ketagihan, terus. Dibandingin kuping, ya volumenya kecilin, yang penting ada gambarnya. Kan begitu ya? Bahaya sekali panca indera ini. Nah, ketidakpercayaan diri itu kalau dibiarkan terus-menerus tidak menutup kemungkinan untuk menjadi penyakit psikis dan fisik. Kalau psikis sudah tentu bisa jadi depresi. Kalau fisik bisa bulimia, anoreksia, dan sebagainya. Tahu ya bulimia ya? Bulimia nggak tahu? Makan, muntahin. Makan, muntahin. Kalau perlu dicolok tuh mulutnya supaya muntah. Dan salah satu tokoh yang terkenal dengan melakukan bulimia, siapa? Meninggal karena kecelakaan. Ada yang tahu? Lady Di. Dia nggak pede. Sebetulnya kalau dilihat figurnya, Lady Di melakukan banyak aktivitas gitu ya, tapi di dalam dirinya ada insecure. Ya mungkin bisa jadi karena perlakuan suaminya terhadap dia. Perlakuan juga kerajaan Inggris, keluarga kerajaan Inggris. Padahal Lady Di ini bangsawan, kaya, tapi feel insecure. Nah kondisi feel insecure ini bisa membuka celah yang bahaya. Ketika dia merasa tidak diperhatikan, tidak disayangi, tidak dibutuhkan, lalu ada pribadi yang datang masuk, jatuhlah dia. Kejadian. Jadi bahaya. Oke, kalau rendah hati, orang yang memiliki sifat rendah hati akan memposisikan dirinya sama atau sederajat dengan orang lain. Bukan hanya tidak merasa lebih rendah, tapi tidak merasa juga lebih tinggi. Itu orang rendah hati. Karena itu orang yang rendah hati tidak akan merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih terhormat, lebih bermartabat, atau lebih segalanya. Sebab seseorang yang memiliki kelebihan juga masih punya kekurangan. Nggak ada kan yang sempurna. Saya memperhatikan bahwa kalau kita rendah diri, itu bentuknya kepasrahan yang salah. Tapi untuk memiliki sikap dan sifat rendah hati, itu butuh perjuangan. Perbuatan sikap yang aktif. Termasuk penguasaan diri, penaklukan diri. Untuk menjadi rendah hati itu perlu penaklukan diri. Contohnya begini. Ketika saya mungkin saya orang biasa-biasa aja, duit nggak banyak gitu. Ya, mana? Saya masih, dia nggak sombong gitu. Orang lain masih bisa lihat begitu. Tapi ketika saya mulai punya uang banyak, kekayaan banyak, sumbangan saya juga banyak, saya mulai merasa memberi banyak kontribusi. Harus dihormatin dong. Kalau enggak gue kasih, lo bisa apa? Lalu orang yang memberi kontribusi ketika pendapatnya tidak didengar, bukan didengar, tidak dilaksanakan begitu, merasa tersinggung. Ya udah, kalau enggak, gue nggak usah kasih lagi lah, gue nggak usah kesini. Ada tempat lain yang lebih terima gue. Dulunya dia nggak begitu. Tapi ketika mulai lebih, teman-teman ingat ya, ketika kita mendapatkan berkat macam-macam, materi maupun non-materi, termasuk kepandaian. Ketika skill kita nambah,
yang harus disertai adalah sikap menundukkan diri. Kalau enggak, itu bisa jatuh dalam kesombongan. Tanpa sadar. Ya tadi. Orang pinter, bisa gini. Ada, tolongin dong. Gitu aja nggak bisa. Dulu dia juga nggak bisa kan. Kalau orang bisa menguasai diri, menundukkan diri, menaklukkan diri, maka oke, emang nggak gampang. Saya juga, I've been there before. Maka kegagalan itu penting, teman-teman. Kenapa? Supaya kita bisa punya empati sama orang lain. Saya bisa kok ngerasain gimana kamu sedihnya waktu itu. Kenapa? Saya juga pernah dulu ngerasain itu. Proses penaklukan diri, tadi kan ada lagunya ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Kenapa? Pergeseran sikap hati itu bisa terjadi kapan aja, tanpa disadari. Dan kita sendiri bisa jadi nggak sadar. Cuman Tuhan yang bisa tahu itu. Kamu tuh mulai geser-geser. Oke. Bagaimana sih cara mengubah rendah diri menjadi rendah hati? Yaitu pembaruan akal budi. Dasarnya apa? Kebenaran firman Tuhan. Penting banget. Roh kita terus diisi oleh firman Tuhan, roh kita, supaya roh kita itu menguasai jiwa kita, memimpin jiwa kita. Kalau nggak diisi, rohnya tuh jadi lemah. Emang bisa begitu? Roh kan nggak kelihatan ya. Tapi kalau roh itu tidak diisi oleh firman Tuhan, itu lama-lama jadi lemah. Jiwa kita itu yang menguasai, menundukkan diri roh kita. Justru pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menutupi dosa kita sehingga kita dibenarkan, roh Allah bisa tinggal di dalam diri kita untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Lewat panca indera kita isi dengan firman Tuhan, baca, katakan, perdengarkan, terus diisi agar roh kita kuat. Kenapa? Selama kita hidup, ada banyak input lewat panca indera kita, termasuk paham-paham dunia, perkataan teman-teman yang belum tentu benar. Itu harus diimbangi. Kalau kita bergaul kepada di lingkungan kaum pencemooh gitu istilahnya, inputnya negatif terus, yang salah, nggak sesuai dengan firman Tuhan, kita akan menjadi lemah tanpa disadari. Satu, memiliki self-esteem yang sehat agar mampu menghilangkan sikap rendah diri yang kerap muncul dengan memahami posisi kita yang sesungguhnya. Kita ini adalah ciptaan Allah, sekaligus pribadi yang sangat dikasihi Allah. Saya selalu memandang segala sesuatu balik lagi ke kitab kejadian lagi. Kenapa? Allah menciptakan segala sesuatu itu baik. Oleh karena dosa, maka semua berantakan, rusak. Tapi Allah menciptakan yang baik. Coba direnungkan, nanti baca deh. Pasal 1, 2, 3, terus dibaca. Nanti akan ketemu jawaban-jawaban di situ. Dan saya ketemu banyak banget di situ. Bahwa kita itu berharga. Tuhan menciptakannya sempurna. Kenapa? Segambar dan serupa Allah. Kalau selama waktu itu hidup menuruti kehendak Allah dalam pimpinan roh. Tapi kan karena manusia memberontak, mulai bertindak sesuai dengan apa yang dipikirnya baik, seperti kata Hawa waktu makan buah itu. Lagi pula memberi pengertian. Dia pengen punya pengertiannya sendiri, bertindak atas pengertiannya sendiri, bukan karena kebenaran Allah. Manusia belum jatuh dalam dosa, hidup dalam sepenuhnya pimpinan roh. Kita diciptakan segambar dan dengan Sang Pencipta untuk mengelola bumi, melakukan pekerjaannya. Tuhan Yesus juga begitu kan. Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan. Kita juga begitu. Untuk melakukan pekerjaannya,
Tuhan memperlengkapi kita dengan pengetahuan. Ada sekolah yang harus kita belajar, yang harus kita kejar, supaya kita bertanggung jawab ketika mengelola bumi. Maksudnya mengelola bumi adalah semua pekerjaan yang harusnya Allah lakukan. Dipercayakan pada kita. Bukan hanya di bidang rohani saja, tapi di bidang sekuler. Saya nggak gitu setuju sih dengan pendapat bahwa ada dikotomi gitu, sekuler dan rohani. Enggak, semuanya pekerjaan Allah yang harus dikerjakan dengan bertanggung jawab melalui pimpinan roh. Supaya kenapa? Supaya kita tidak memutuskan sesuai dengan apa yang kita pandang baik aja, tapi apa yang Allah kehendaki. Yang kedua, sekalipun manusia telah menjadi rusak karena dosa, Allah tetap sangat mengasihi kita sehingga Ia mengutus anaknya untuk memulihkan keadaan manusia dengan pengorbanan yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri. Kita sangat berharga di mata Allah. Sampai Dia mau mati di atas kayu salib. Karena kita sangat berharga. Lalu kenapa kita memutuskan bahwa aku nggak berharga? Karena aku kurang apa dibandingin orang lain. Allah memandang kita berharga. Kalau kita hanya melihat, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, jadinya begitu. Makanya dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Saya merenungkan, apapun yang terjadi kan atas izin Tuhan ya. Saya tuh berharga banget, kenapa? Sampai Dia mati di atas kayu salib. Berarti coba Anda berimajinasi sendiri. Pribadi siapa sih yang saya sampai mau bukan hanya memberikan waktu saya, tapi nyawa saya. Berarti kan pribadi yang saya tuju itu kan berharga banget ya. Ini seringkali harus kita remind, harus kita ingatkan, terus diingatkan, aku berharga di mata Tuhan. Dia sudah menebus aku untuk memulihkan keadaanku. Rohku dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Agar pikiranku juga diubahkan untuk menjadi seperti pikirannya Kristus. Hidup sesuai dengan pimpinannya. Tujuannya begitu. Saya sempat misleading gitu. Wah, kalimatnya seperti bagus. Dari penyakitku ditanggungnya, kemiskinanku sudah dia tanggungnya. Seolah-olahnya gitu ya, mikirnya gitu. Tapi kan sebenarnya Tuhan ingin ubahkan akal pikiran kita supaya kita berpikir seperti Tuhan. Cara pandang kita seperti Tuhan. Kita nggak selama-lamanya hidup di dunia ini, semuanya akan berlalu. Tapi masalahnya seringkali kita lebih meributkan apa yang ada di dunia ini. Kan agak konyol juga ya. Tapi untuk bisa ngerti itu saya butuh lama juga. Untuk bisa benar-benar paham bahwa all is nothing. Salomo sudah ngalamin itu. Semuanya sia-sia. Ketika dia sudah dapetin semua, ternyata di akhir hidupnya semuanya sia-sia. Kita belum ngalamin semua aja sih seperti Salomo. Jadi masih coba-coba. Tapi coba ketika di akhir hidupnya semuanya sia-sia. 2. Dengan memiliki self-esteem yang sehat, kita mampu melihat diri sendiri secara utuh untuk mengoreksi apa yang perlu ditingkatkan. Untuk diperbaiki sehingga mampu menjadi sosok yang rendah hati. Jadi perjuangan untuk dapat sifat rendah hati itu perjuangan, bukan hal yang terjadi begitu saja. Sebagai ciptaan memang memiliki banyak keterbatasan, tetapi kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Selalu ada pengharapan di dalam Dia. Nah ini penting. Karena kita memiliki Allah dan kita dimiliki Allah, kita selalu ada pengharapan. Daripada orang yang tidak memiliki Tuhan, mungkin beberapa yang seperti di Jepang, hampa, nggak tahu mesti gimana, aku udah bingung, mendingan bunuh diri aja mati. Tapi enggak, sebagai orang Kristen kita selalu punya harapan. Menjauhkan sifat suka pamer. Nah ini, flexing. Orang yang mempunyai perasaan rendah diri biasanya sering memamerkan apapun yang mereka capai, apa mereka miliki, untuk mendapatkan pengakuan. Kurang gitu rasanya.
dari banyak orang akan kualitas diri mereka. Hal ini bisa dibilang menjadi kontradiksi dari sikap rendah hati yang memang pada dasarnya tidak sombong dan tidak merasa perlu untuk diakui oleh orang banyak. Tapi cukup pengakuan dari diri sendiri aja. Flexing itu karena sebelumnya minder. Takut nggak dianggap orang, takut nggak dihargai. Aku harus punya branded dong, barang-barangku branded supaya aku dihargai orang. Aku tidak diremehkan orang. Saya pernah ngerasain gitu waktu zaman kuliah. Saya punya rasa, aku harus jadi orang kaya supaya aku nggak diremehin teman-teman. Saya pernah punya perasaan seperti itu. Mungkin karena lingkungan teman-teman saya waktu itu lumayan the have begitu. Saya pernah punya rasa begitu, minder. Tapi Tuhan seiring dengan berjalannya waktu, cara pandang saya itu diubahkan oleh Tuhan. Ya, kalau ada nikmati, nggak ada no problem. Kebahagiaan ternyata tidak didapat dari apa yang kita miliki semuanya kok. Karena kita menikah dan berkeluarga, kita pasti bahagia, nggak jaminan. Karena kita punya uang, pasti bahagia, nggak jaminan. Saya menjumpai ternyata kebahagiaan itu kalau hidup saya berkenan kepada Tuhan dan Tuhan memenuhi hidup saya. Tuhan hadir dalam kehidupan saya, itu yang membawa kebahagiaan. Kekayaan uang bisa membeli kesenangan, tapi tidak kebahagiaan. Untuk ngerti gini, saya perlu waktu lama untuk bisa memahami itu. Ketiga, kurangi mengeluh, banyak bersyukur. Kalau di Filipi 4 ayat 4 dikatakan gitu. Filipi 4 ayat 6, Roma 8 ayat 28. Nyatakan dalam ucapan syukur, bersyukurlah senantiasa, terus begitu. Pikirkan hal-hal yang manis saja, yang baik, yang berkenan. Pikiran ini penting, karena ini medan perang kita. Kalau medan perang kita itu kalah, karena roh kita tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, baik dari khotbah, dari baca firman tiap hari, kalah jiwa kita ini kalah. Aktivitas rohani kita nggak selalu juga jaminan juga. Karena saya lihat juga beberapa orang khotbah di mimbar sebagai kompensasi dari perbuatan mingguan di hari kerjanya dia yang salah. Kaya banget nih orang. Mungkin kalau diselidiki, pernah singgung namanya. Senin sampai Sabtu sikat orang. Minggu kerja buat Tuhan. Aduh, kasihan. Kamu hidup di alam yang jadi munafik begitu. Tuhan gak bisa disogok teman-teman. Mendingan apa adanya, aku telanjang di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Selidiki aku Tuhan. Kita harus belajar untuk doa begitu. Tuhan selidiki aku. Ubahkan hatiku. Hari demi hari. Mungkin aku gak sadar. Tolong aku Tuhan. Aku seringkali tidak menyadari, tidak bisa menganalisa diriku sendiri. Aku butuh pertolongan-Mu Roh Kudus. Selidiki aku Tuhan. Ubahkan aku. Aku tidak meminta berkat yang berlimpah-limpah. Cukup bagiku. Kenapa? Aku tahu. Ketika itu tidak menjadi takaranku, aku bisa jatuh karena berkat yang terlalu berlimpah-limpah. Tuhan tahu kok bagaimana mencukupkan kita. Kadang-kadang kecacatan-kecacatan kita itu menjadi berkat luar biasa. Tahu Kodili ya? Tahu nggak Kodili? Putri Aryani. Sebelum Putri Aryani, Kodili itu yang laki-laki tuh. Yang di AGT juga, piano juga, suaranya bagus banget. Dan dia cenderung autis, agak aneh gitu. Tapi sekarang setiap kali dia tampil di AGT, gak ada yang meragukan lagi. Standing ovation selalu. Putri Aryani, cacat.
sejak berapa bulan tuh. Tapi dia tidak menyerah. Kenapa? Lingkungannya bagus membentuk dia. Orang tuanya mendidik dia, membesarkan, men-encourage dia. Perjalanannya gampang? Enggak. Saya lihat lagi tuh videonya tuh. Iya, waktu masih kecil, waktu di Indonesia menang. Belajar terus. Dan sekarang ketajamannya luar biasa. Teknik vokalnya luar biasa. Menciptakan lagu dalam hitungan menit bisa loh. Itu artinya dia menghargai talenta yang Tuhan kasih. Dilatih terus. Kecacatan bukan akhir dari segalanya. Justru di dalam kekurangannya orang bisa lihat hebat ya anugerah Tuhan, perjuangannya. Dia menghargai, dia bekerja keras. Saya salut tuh sama gitu. 11 ciri dan kebiasaan orang rendah hati. Saya cepat aja karena waktunya udah habis. Mampu memahami situasi dan dinamika sosial dengan cepat karena mereka terbiasa untuk mengamati kondisi sekitar lebih dulu sebelum bertindak. Jadi selalu mikirin dulu tuh. Ada pertimbangannya. 2, lebih suka mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Namun bukan berarti mereka ingin kalah, mereka hanya tahu untuk tidak perlu terburu-buru karena semuanya pasti ada porsinya. Ada jatahnya masing-masing. 3, orang ini pendengar yang baik dan menghargai pandangan orang lain, tidak mendominasi pembicaraan. Jadi listening skill itu penting banget. Listening skill. 4, merasa dirinya tidak cukup tahu sehingga selalu ingin belajar. Pasti ada yang kurang. Aku pasti ada salahnya. Aku belajar dengerin. 5, menyadari bahwa dirinya bisa membuat kesalahan sehingga saat ada orang yang mengingatkan atau memberikan kritik, mereka bisa menerima umpan balik dengan baik dan tidak defensif. Enggak overthinking, lo enggak suka sama gue, enggak, dengerin dulu. Bisa jadi omongan orang itu benar, bisa juga enggak, kalau enggak ya udah filter aja. 6, karena menyadari dirinya tidak sempurna, mereka tidak ragu untuk meminta bantuan orang lain. Akibatnya apa? Bisa teamwork. Ada orang yang merasa, gue paling pinter, gak bisa teamwork. Bantuin orang enggak, dibantuin orang juga gak mau. Wah lu ntar ngerusak gue aja gitu, repotin aja gitu. Ada begitu. Kasihan. Banyak berterima kasih karena dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan pekerjaannya sendirian, maka dia butuh bantuan orang lain. Untuk itu dia apresiasi orang lain yang telah membantunya. Teamwork di perusahaan-perusahaan itu penting. Teamwork, orang ini bisa teamwork nggak? 8, tidak merasa iri dengan kesenangan orang lain atau keberhasilan orang lain. Ada loh orang yang nggak suka kalau orang lain berhasil. Nyinyir begitu ya. Nah, orang yang rendah hati, aduh, kongres ya, hebat. Kalau perlu belajar, rendah hati. Senang akan keberhasilan orang lain. Tuhan bilang, kalau ada orang duka, turutlah berduka. Orang senang, turutlah senang. Jangan dinyinyirin. Balik lagi ya, bahwa kita adalah ciptaan yang luar biasa. Allah sangat mengasihi kita. Roh kita perlu diisi oleh firman Tuhan supaya roh kita menguasai jiwa kita. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Nah, yang masuk ke pikiran, perasaan itu kebanyakan tuh jalurnya panca indera, itu dagingnya tuh. Semakin banyak panca indera termasuk kulit yang jadi input kita, itu makin kontaminasi, makin banyak. Roh kita terus harus diisi, direnungkan. Bahwa